Halo, apa kabar pemirsa di seluruh tanah air? Senang sekali saya Sari Anggreni Zainuddin kembali hadir menemani Anda di dalam acara Suara Perempuan dengan tema Perempuan Berprestasi hanya di TVRI. Ya pemirsa, seperti kita ketahui sekarang ini banyak kaum perempuan yang sudah mendapatkan peluang untuk berkarya, berkarir, dan berprestasi. Baik di bidang sosial, ekonomi, seni budaya, pendidikan, bahkan juga politik. Nah, keberhasilan yang mereka raih tentunya tidak begitu saja mudah didapat. Perlu perjuangan, rasa percaya diri dan semangat yang tinggi, dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dijalankannya hingga mendapatkan keberhasilan dan juga prestasi. Nah, untuk itu pemirsa, saya akan mengajak Anda menyaksikan profil perempuan berprestasi di Indonesia. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Hajah Anna Farida SPD MBA MM PhD, wanita kelahiran Jakarta 6 Juni 1958, putri pertama Bapak Haji Zainal Arifin dengan Ibu Nunung Solihat, adalah salah satu perempuan Indonesia berprestasi di bidang psikologi dan pendidikan. Karir dan prestasi yang berhasil diraih oleh Hajah Anna Farida SPD MBA MM PhD tersebut berkat dorongan dan dukungan ayah bundanya dan suami tercinta Haji Budiman Abdullah. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan sudah tumbuh dalam diri Anna Farida sejak kanak-kanak. Pendidikan formal yang beliau tempuh sebanyak 9 jenis. Sarjana 1 Psikologi Pendidikan, Program Pasca Sarjana Sertifikasi Tes IKIP Malang, S2 Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Amerika Serikat, dan di STIE Piwi, Jakarta, serta gelar PhD Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Amerika Serikat tahun 1999. Sebagai anggota masyarakat, Hajah Anna Farida aktif juga di dalam organisasi sosial, di antaranya Taklim Keluarga Sakinah Du'afa sebagai Ketua Umum, Sekato Keluarga Bengkulu, Azikra Dakwah Pendidikan dalam tim Khidmatul Umat, Darut Tauhid Jakarta Dakwah Pendidikan dalam tim volunteer dan asatis. Di dalam menjalankan kegiatan profesi dan karir, Hajah Anna Farida memiliki pengalaman yang sangat berkesan, yaitu susah senang berjuang bersama suami dan kawan-kawan dalam teamwork yang solid, enjoy meniti studi pasca sarjana, konsisten dalam dunia pendidikan dan konseling. Beliau memiliki falsafah atau moto hidup, simbiosis mutualisme, take and give, sharing power, thinking, dan manajemen. Untuk kemajuan kaum perempuan Indonesia, beliau berpesan kepada seluruh masyarakat generasi muda, berlombalah dalam membuat kebajikan. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ibu-ibu di sini yang wanita karir, yang pagi-pagi udah bantu keluarga orang. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu lihat ya, ada ayat di situ. Ahsanu amala, bukan aksaru amala, bukan. Ya, yang dicintai Allah itu bukan yang banyak amalnya, bukan. Tetapi ahsanu amala. Jadi bukan pangkat, bukan jabatan yang membuat hati sakinah. Pangkatnya bintang 5, kalau cari makannya, jemput rezekinya, ambil sana ambil sini, bukan barang yang halal. Memberi sesuap nasi kepada anak-anaknya, itu membuat juga kehidupan keluarganya nanti banyak masalah. Karena apa? Tidak membentuk semua saluran dan kapiler yang melalui pembuluh darah, semua itu disuapinnya dari makanan yang subhat atau haram. Tidak akan membentuk keluarga sakinah.
Jadi dari cara menjemput rezeki, dari cara mengerjakan sesuatu, dari cara berniat, lurus atau tidak, baik atau benar tuh niatnya. Kalau bekerja di rumah orang, tapi niatnya, biarin gajinya kecil. Asal saya kan bisa bawa pulang sendok, garpu, masih punya nyonya rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak akan membentuk hati kita menjadi tenang, keluarga kita menjadi sakinah. Ingat, yang kita pikirkan bukan aksaru amala, tetapi Allah berfirman ahsanu amala. Pekerjaan yang baik, amal-amal yang baik, itu yang namanya warohmah. Ketika dulu masih muda, Pak Rabun itu ngebangun rumah orang, dari yang tanah sampai jadi gedung rumah bagus-bagus. Ketika sekarang sudah pensiun, Bu Rabun kasihan sama suaminya. Itu adalah namanya warohmah. Jadi bersyukurlah. Apa yang kita sekarang dapat, bersyukur. Rezeki dari yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Al-Quran sama Ustazah Omah. Di situ Ustazah Omah. Ibu Saini.
Waalaikumsalam. Bu Ana, Iya, apa kabar? alhamdulillah. Udah lama nih, cantik Iya, amat. aduh sama Mas Bu Ana Ari. juga masih tetap segar, Alhamdulillah. sehat, cantik. Alhamdulillah. Iya, kita ke dalam yuk. Oh, di sini aja deh Bu, udaranya panas. Oh, mau di begini. taman aja. Oke Oke ya. deh. Adem deh di sini nih tuh. Ya nanti Disimpan dulu ininya. ada kolam. Aduh Ibu ya, subhanallah Ibu, lihat. halamannya luas begini. Alhamdulillah. Tumben nih Mbak Sari. Udah lama nggak kesini. Iya Bu Ana, ini kan gini loh, kan di TVRI itu ada acara Suara Perempuan, temanya perempuan berprestasi. Nah, saya lihat nih Bu Ana kan salah satu perempuan berprestasi nih. Iya, makanya saya pengen ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lah Bu Ana sama kita. Ya, Ini ngomong-ngomong lagi pasti sibuk banyak apa nih? Sibuknya sekarang udah nggak jadi pendidik anak-anak lagi. Oh, Sekarang sudah jadi enggak pendidik ya? ibu-ibu. Oh, tapi Ya. tetap judulnya pendidik. Ya, insya Allah tetap ya. memang ingin menjadi pendidik aja deh. Ah. Sampai akhir hayat insya Allah. Amin. Mbak Sari nggak lihat sih tadi. Oh, jadi tadi ada acara Bu. Rumah ini Hmm? satu minggu Heeh. ada yang jahit. Oh, ada kegiatan menjahit. Ada yang masak. Ada Itu kegiatan masak Rabu juga. ketiga. Oh, Gitu. Nah, iya, Rabu iya, ketiga iya, tadi iya, ini iya. kan. Ini hari Rabu ketiga nih. Ah. Ada saya kasih motivasi, tausiah. Kemudian biasanya ada sharing tanya jawab. Oh gitu. Tapi karena sempit waktunya, kita bagi-bagi karena ada yang masak segala, oh, bikin kue, iya, iya. ada yang jahit, ada yang baca Quran, ada juga yang sama sekali belum tahu baca Quran Oh, dari masih alif baru gitu, jadi gitu belajar ya? Iqra. Oh, Nah, iya, iya. alhamdulillah baru aja selesai pulang. Oh tadi ya, aduh Iya. sayang banget ya, saya nggak sempet Iya. ya ngikutin. Terus apalagi itu Bu? Kegiatan-kegiatan yang lain saya yang siaran. Kalau pagi itu subuh saya siaran. Tadinya setiap hari. Di mana Ibu? Jadi saya berangkat dari rumah jam 4 subuh Oh di radio di gitu? Woman Radio. Oh, Rendungan Bunda. subhanallah. Jam 5 sampai jam 6 Oh, on air-nya gitu. Iya, 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 iya. Tapi iya. sekarang karena saya kan 25 tahun total nih ya, jadi pendidik anak-anak di satu perguruan tinggi ya, perguruan Islam. Iya, iya, iya. Kemudian kan almarhum meninggal 8 tahun yang lalu kan. Oh, iya, Nah, iya, akhirnya iya, saya meneruskan. lanjutkan ya. Iya, iya, iya. Tapi sekarang lanjutkannya ke masyarakat luas masyarakat gitu. luas. Jadi saya ada siaran subuh, ada saya memberikan motivasi-motivasi di setiap ada kantor-kantor kalau hari Jumat gitu. gitu Kalau karyawannya Senin Jumat kan jeda waktu sholat sama makan lama Iya, tuh iya. karyawati. Nah, sharing lah sama kita. Oh. Karena saya kan juga married counselor. Jadi kita tentang pernikahan, perkawinan lah, keluarga lah gimana. Iya, iya, Masa iya. sekarang ini kan perlu banyak kita tambah wawasan. Betul, ya. betul sekali. Tukar pikiran. Dari sharing itu kita dapat gitu. Oh, gitu. Nah, ini kepada ibu-ibu tadi juga Iya. diberikan Nah, itu ya. Ini kita lillahi ta'ala. Jadi kan kita harus menolong agama Allah ya. Iya. Jadi ini ibu-ibu nih dari kalangan bawah. Oh. Jadi para duafa, ini ibu-ibu saya mencintai sekali. Aduh. Karena mereka kan dari heterogen ya. Iya. Ada saya bilangnya sih wanita karir. Maksudnya wanita karir tuh yang seperti apa Bu ya wanita karir menurut Ibu ini? Wanita karir itu kan bukan orang yang di kantor, perempuan yang di kantor aja. Oh, Ya jadi pakai blazer gitu loh. gitu. Tapi perempuan yang mau membantu perekonomian keluarga, yang menjadi perempuan yang multidimensi, multifungsi, ya kan, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, kerabatnya, masyarakatnya kan. Iya. Nah, inilah yang maksud dan tujuan dari taklim ini, kita memberdayakan mereka. Oh, begitu. Supaya mereka tuh smart ya menjadi Iya, ibu. iya. Nah, ini kan karena ada dasar pengalaman saya dulu, Iya, iya. 7 tahun bersingle parent Iya. setelah almarhum suami Almarhum Bapak. wafat ya, meninggalkan anak-anak belum jadi apa-apa. Saya total lah ya, waktu jadi istri seorang ustadz ya saya total membantu
pesantren, sekolahnya, dan kita lillail kalimatillah. Di situ juga membesarkan anak dalam pesantren. Nah, sekarang ini saya punya kewajiban setelah saya punya pengalaman membesarkan anak-anak tanpa ayah. Sekarang mereka sudah berkeluarga semua. Yang terakhir aja kan, tapi laki-laki kan masih panjang ya. Waktu untuk menuntut ilmunya. Jadi ya saya sekarang berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi ilmu sedikit bagi mereka yang membutuhkan. Jadi dari mulai 8 orang sekarang sudah 120 orang. Sudah 120 orang ya? Tetapi saya bagi kelompok-kelompok. Oh, dikelompokkan ya, gitu karena semakin sini semakin banyak teman-teman saya yang ingin ikut membantu, menjadi volunteer. Termasuk kegiatan sosial, Bu, ya, juga Bu ya. Karena dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah kan tidak disebut banyaknya amal, tapi baiknya amal. Jadi amal yang baik gitu, yang to be continuous begitu, Bu, ya. Terus menerus, dan kita harus sabar di situ, harus tegar dan juga nggak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. asa. Sementara orang suka bilang, Bunda, kan kalau mimpin orang-orang misalnya pemulung begitu, susah katanya gitu. Kalau kita mulai berpikir susah, itu kan negatif. Itu terus akan susah. Tapi kalau kita bilang pasti bisa, insya Allah dilancarkan. Ya, dilancarkan oleh Allah karena memang semua itu tanpa pertolongan Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, itu tadi luar biasa, teman-teman juga apresiasi terhadap taklim ini. Jadi sebuah wadah taklim, tapi nggak melulu pengajian gitu. Supaya jadi mereka tidak kita bosan, ajak juga pergi ke pabrik-pabrik kue gitu. Terus ada kan orang yang masih takut, ya belum berani gitu. Ada yang belum tahu. Nah, itu tugas kita memberi tahu dan ya agar termotivasi lah ya. Dengan kita memotivasi orang itu sebetulnya kita termotivasi diri kita sendiri. Jadi alhamdulillah mereka senang gitu karena tidak monoton kegiatannya gitu. Tambah wawasan, tambah teman juga tambah pergaulan kita jangan hanya mengukur kita ya orang yang punya pendidikan yang menengah ke atas, tapi mereka juga mereka yang menengah ke bawah sebetulnya juga needs ya, membutuhkan gitu. Nah, kenapa tidak kita yang memberikan sarana itu, fasilitas itu gitu. Kan orang kalau kita sampaikan terus menerus nanti di ambang bawah sadar dia kan setia ya, terendap bahwa dia punya punya visi ke depan. Saya katakan pernah pertama-tama itu, apakah ibu mau jadi pemulung terus? Sedangkan ibu punya anak 4, 5. Mereka kan pada sekolah anak-anaknya. Suatu saat mereka ada yang udah jadi sarjana kan. Kalau ibunya beralih profesi, misalnya jadi koordinator pemulung kan itu berarti kan faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sekarang udah kurang nih keluh kesahnya mereka. Biasanya kalau datang pengajian awal-awal itu yang ada keluh kesah gitu kan. Gaji suami cuma segini, pendapatan suami cuma segini. Nah, itu terus saya bilang, gimana kalau kita mengaktualisasikan talenta kita. Mau bisa bikin roti, buka pesanan roti gitu kan. Buka pesanan makanan atau bisa jahit, akhirnya kan dia bisa jadi minimal dia bikin baju nggak ngupah ke orang, itu kan udah membantu dirinya sendiri gitu. Jadi sekarang saya di episode itu gitu loh Mbak, cuma sekali-sekali saya ini harus nengok anak cucu. Ibu sudah punya cucu berapa, Bu? 3. Mau ketiga. Nah ini ada di dalam cucu saya baru 2 tahun. Tapi dia tinggal di Singapura, lahir sampai tinggal di sana. Tapi kita kangen, jadi dipinjemin 2 minggu. Ya? Kangen ya Bu ya? Seneng, abis senang ya. Dan mereka juga belajar juga memisahkan
dengan anak seperti gitu, saya supaya juga dulu mandiri. begitu, karena memang kita ambil filosofinya pohon pisang. Seperti apa itu, Bu? Kalau pohon pisang itu kan berumpun ya. Heeh. Kalau kita tidak jauhkan dengan ibunya, maka dia Dia tidak tidak tumbuh kembang dengan baik ya. dan dia akan nempel terus. Iya, iya. Tapi kalau kita pisahkan, dia akan banyak bisa problem solving. Iya. Ya, itu pohon pisang akan berpohon baik, berbuah, unggul, Iya, ya kan? iya, iya, Nah, iya. begitu juga anak-anak kita jangan selalu di under protect. Oh, Ya, begitu, kita Bu, ya. jangan overprotective terhadap anak-anak. Begitu ya. Tetapi tidak boleh juga terlalu Lalu dibiarkan, ya, dibebaskan nanti ya. dia kebablasan. Kita harus jadi manajer lah bagi anak. Ih, luar biasa. Jadi sekali. kita otorisasi, Iya, bukan iya. otoriter. Bedanya otoriter dengan otorisasi dalam mendidik anak itu bagaimana, Bu ya? Otoriter tuh suka nggak suka, anak tuh harus nurut. Oh, Nah itu iya, iya, gaya iya. pendidikan lama. Iya, iya. Kalau iya. sekarang itu kita harus otorisasi. otorisasi. Ya, jadi lebih kepada kita harus menjadi fasilitas sebagai motivatornya, sebagai manajernya, agar anak itu nggak salah arah. Nah, sementara ada sebagian orang tua yang sekarang ini Ya. terserah anak itu juga nggak boleh. nggak boleh ya. Ya, itu jadi ya. antara ya gimana ya filosofi layangan deh. Nah, ada lagi nih diulur, filosofi. tapi kita kalau ulur kan nggak diulur terus, tapi yang kita ngontrol ada tetep iya, ya. jadi ada Kita yang kendali memainkan, supaya anak-anak kita itu tahu yang mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, pasti juga bukan dari kata-kata, Iya. pasti dari duplikasi. Betul, betul. Karena Ibu. orang tua kalau yang anaknya mau baik harus menjadi uswatun hasanah. Itu kan nggak ada sekolahannya tuh Iya, untuk iya, menjadi iya, ibu iya. bagi anak-anak, Iya. untuk menjadi center of interest yang menarik Iya. bagi anak-anak kita. Nah, ibu-ibu di kalangan bawah kan yang taklim Yang ini, taklim ini nah masih inilah yang harus kita diberi. selalu Iya, iya. berikan sedikit-sedikit, ya sesuai dengan daya cerna dia. Iya, iya. Untuk Karena kita menjaga- nggak bisa langsung kasih yang yang langsung sesuai yang- seperti yang kita Betul. dapatkan Iya, di iya. bangku kuliah. Kita harus step by step lah. Step by step, tapi menjadi continue, betul gitu. menjadikan mereka menjadi pintar ya, smart itu tadi ya. Kitanya berarti juga harus memberikan arahan ya, Bu ya. Heeh. Memang Iya. perempuan Islam itu harus smart ya, smart dalam arti kata tuh semangat ya, terus saja sabar, Iya, iya, tegar, seger juga. Oh iya dong, seperti Bu Ana ya, sekarang. Subhanallah, seperti Mbak Sari pastinya yang lebih segar. Iya, Ibu ini juga saya dengar adalah seorang konselor keluarga. Jadi yang memberikan penyuluhan kepada keluarga gitu ya, Bu ya. Bagaimana itu, Bu? Macam-macam, misalnya kalau Teh Nini di Darut Tauhid ya membangun suatu kajian namanya soulmate, sehati, karena banyak sekali anak-anak perempuan sekarang, gadis-gadis Iya, nih iya, iya. sudah berkarir, Iya. udah woman karir ya, Betul. ya kemudian sudah punya apa-apa, Iya. tapi nggak siap nikah. Oh, Nah inilah yang kita banyak ya yang di tugas kita tuh memotivasi mereka bahwa nikah itu indah. berarti banyak, Bu ya yang datang ke tempat Ibu untuk berkonsultasi ya. Ya karena Datang banyak, dengan keluhan 80% seperti itu banyaknya karena traumatis. Oh, karena Trauma lihat kejadian-kejadian ketidakharmonisan, broken home ya begitu dari ya. rumah tangga ibunya atau lihat tantenya Iya, atau iya, lihat iya, tetangganya. iya, iya, Jadi iya. mereka tugas kita menjadi motivator. Oh, Di begitu. situ lebih dominan menjadi motivator bagi para anak-anak gadis ya, gadis yang sudah bekerja. Terutama gadis-gadis yang bekerja begitu, Bu ya. Jadi sekarang kita memang lebih berpindah-pindah gitu. Ya, kalau di Woman Radio ya kita sharing. Banyak kan sharing, ya. ibu-ibu yang bermasalah dengan pasangan hidupnya, dengan anaknya, dengan ibadahnya, dengan agamanya. Oh, semua gitu. ya, Bu, to be ya. confused sekali ya. Jadi Iya, kita di situ mendapatkan pencerahan juga setelah kita Memberikan suatu materi. Gitu. Ternyata
tanya jawab dialog interaktif itu jadi berkembang Iya, kan untuk iya. kita juga kita mendapatkan ilmu dari situ. Yang penting kita punya nawa itu ya Bu ya, niat yang baik untuk mengerjakan sesuatu itu ya Bu ya. Bu Ya, yang penting Iya, itu niat niatnya ya, baik. untuk mencari Iya. ridho Allah. Iya, iya. Nah Bu Ana, sebagai pendidik nih Bu ya, Ibu sudah mulai dari tahun berapa Bu mengajar? Saya memang sejak menikah. Oh, sejak menikah? Iya, usia 20 tahun saya sudah jadi guru. Tahun 70-an Bu? Iya, jadi saya sudah merasakan menikmati menjadi guru taman kanak-kanak, guru pesantren, guru SD. Cita-cita saya memang ingin jadi guru. Jadi Memang sejak cita-citanya guru? saya sekolah di taman Iya. kanak-kanak, Iya. ibu saya seorang guru juga. Oh. Itu kalau pulang dari taman kanak-kanak, saya di rumah itu ada tangga tinggi gitu Iya, ya, depan iya. rumah saya kumpulin tetangga-tetangga, anak-anak tetangga, saya jadi gurunya. Jadi gurunya? Iya, Oh. jadi kayaknya itu cita-cita yang Memang sudah memang dari- dari sudah kecil melekat ya. gitu ya, karena saya sering juga dibawa ke sekolah ibu, di mana ibu saya ngajar gitu. Iya, iya, iya. Ya, dan sekarang saya menikmati menjadi guru saja. menikmati ya, Iya. karena memang sudah cita-cita. Ya, Ya, minimal ya jadi gurunya tercapai. anak-anak kita, Iya, anak betul, kandung betul. kita, Iya, iya. gurunya anggota keluarga di sinilah. Ah, Nah, kalau ada yang membutuhkan kan saya nggak boleh menolak. Iya. Gitu. Nah, ini yang menyemangati Ibu ini dalam kegiatan Ibu dari sebelum menikah, sudah menjadi guru, kegiatan-kegiatan Ibu ini siapa Bu? Ibu saya. Ibu, saya Ah, sudah nebak Bu Ya, tadi. subhanallah, memang ibu itu adalah Ibu ya, good inspiring ya. sudah meninggal? Sudah wafat. Sudah wafat ya, Bu, ya. Kemudian setelah saya nikah, suami saya yang mendorong karena suami saya itu behind the Diganti. curtain, saya Iya, yang iya, harus ke depan. Jadi, Oh. aduh saya senang sekali. Subhanallah ya. Nikmat Ah, gitu ya. dikasih sampai- kesempatan istri untuk Ya total saya berkeluarga itu, berumah tangga, berkarir. berkarir, sekolah juga, Sekolah juga. berusaha, dagang juga, punya anak juga. Jadi hari itu rasa kurang gitu ya, 24 Bu, ya. jam. Tapi saya menikmati. Dan saya Menikmati. tidak pernah mengeluh kepada suami ataupun apalagi kepada Allah ya. Iya, iya. Dan saya nggak mau di dalam kotak kecemasan dan ketakutan atau kesepian. Nah, bagaimana nih Ibu mengendalikan semua kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan nih, baik di rumah maupun di luar rumah ini Bu ya? Saya resign. Oh. Saya harus membentuk kaderisasi ya. Iya, iya. Di perguruan Islam Asafiyah di Iya. unit SD Islam Asafiyah. Mbak Sari pernah dengar kan GSA drum band Gema Suara Suara Asafiyah, dan Iya. itu terkenal Terkenal betul. selalu menang Iya. di istana 2 kali berturut-turut Iya. ya, yaitu masa lampau yang indah. Jadi itulah yang membuat saya smart, bagaimana menjadi pendidik, indahnya menjadi guru, Iya. ya. Dan itu pasti terduplikasi ya oleh Iya, anak iya, didik, dan saya senang sekali. Sekarang ini saya sudah tinggal menikmati, Iya. datang ke undangan, diundang oleh anak-anak murid yang 1750 itu. Diundang sekarang ya? Ya, melihat mereka sudah jadi orang-orang mandiri, Luar biasa sekali ya Bu Ana. jadi orang dewasa yang soleh dan soleha. Iya, iya, karena iya, iya. memang yang kita input kepada Iya. mereka adalah uswatun hasanah. Iya. Kemudian kita ajarkan di sekolah Islam itu keimanannya, Iya, iya. akhlaknya, ilmunya, kemudian baru amalnya, yang terakhir ihsannya. Yang Itu 5 terakhir bekal. Suatu saat kan harta dan anak-anak itu nggak Iya. ada faedahnya bagi kita lagi ya, kecuali kita menghadap Allah itu dengan hati yang selamat. Selamat itu sehat, Oh, sehat, iya, iya. pikiran juga positif, hati juga bersih, Oh iya, iya. tidak ngurusin orang lain ya. Perempuan ini kan kebanyakan bergosip Bu ya, makanya harus ada satu apa namanya? Menangkal mungkin ya. Iya, iya, itu iya. kita memang harus banyak kegiatan. Begitu ya, untuk Kegiatan yang menghindari itu positif, tadi ya Bu ya. Kita kalau malam itu evaluasi diri lah kepada Allah, Iya. bahwa kita nih bukan siapa-siapa Betul. kalau tanpa pertolongan Allah. Nah, Dalam tahajud kita minta Allah ampuni dosa-dosa kita. nah, betul. Dunia betul. ini semua kita tinggalkan, Iya, kecuali pastinya. itu 3 ya,
anak-anak yang soleh. mendoakan kita, tentunya yang pasti soleh dan soleha. Ilmu yang bermanfaat, Ilmu kita yang ajarkan apa bermanfaat. saja. Iya. Yang baik-baik untuk masa depan mereka, ya kita menjadi penunjuk jalan lah. Iya. Yang ketiga, Ya. itu kita amal jariah kita yang tidak putus ya. Tentunya amal jariah itu yang ikhlas kita Yang berikan. ikhlas tulus ya Bu ya, dari hati Iya. ya, nggak pakai ngedumel, udah Wah, ngasih terus ngedumel tuh Bu apalagi ya. ngungkit-ngungkit ya, Ngungkit-ngungkit. nauzubillah Aduh, min ya, dzalik. nauzubillah min dzalik, Nah, jangan itu Mbak sampai. Sari. Iya, Ibu yang saya tahu nih, Ibu nih banyak penghargaan dan juga prestasi di bidang pendidikan. Di Prestasinya dalam apa tuh aja? kayaknya, Oh, di saya dalam nggak ya? bisa bicara, Oh, nggak ada bukti nanti saya lihat gitu ya. Silahkan di dalam rumah. Nanti saya lihat, tapi saya mau tanya lagi Bu. Iya. Pandangan Ibu Ana bahwa perempuan yang berprestasi itu seperti apa Bu? Pandangan Ibu. Saya sih hujahnya Rasulullah aja. Oh, Ya, Rasulullah. jadi katanya nggak perempuan nggak laki. Ya. Jadi nggak ada dikotomi, nggak ada perbedaan antara laki Iya. dan perempuan, tapi bukan yang kebablasan. Ibu yang berprestasi itu prestasinya di rumah dulu. Oh. Dicintai suami, dicintai anak-anak. Tuhan itu kasih kita keseimbangan. Jadi perempuan juga harus seimbang. Harus seimbang. Jadi wanita karir jangan Iya. lupa kodrat. Jangan lupa kodrat. Tetap urusan domestiknya harus Iya. rapih juga. Iya, iya. Baru urusan Iya. keluar. Baru Kan banyak Iya. yang urusan keluarnya baik, tapi di urusan dalamnya domestiknya kita nggak berwibawa di hadapan anak. Iya, jadi begitu ya. Kita tetap berkarir boleh, apa boleh di luar rumah, tapi tetap kodrat sebagai wanita tidak boleh Iya. ditinggalkan ya, Ibu Ana ya. Anak-anak harus jadi. Iya, Jadinya apa? Ya, wanita berprestasi itu bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Ngomong-ngomong, udah sore nih. Lebih Iya baik ya, kita ke Bu dalam Ana. aja. Aku masih penasaran pengen ngobrol Iya, masih sama Bu panjang Ana. deh. Nanti kita lihat enak banget nih kegiatan-kegiatan. ngobrol. Oh, boleh Bu. Iya. Yuk kita di dalam aja Yuk, yuk. Bu Ana. Makasih loh nih. Tanda penghargaan atas prestasi yang diraih oleh Hajah Ana Farida, SPD, MBA, MM, PhD sebanyak 19 buah. Citra Adikarya Pendidikan Pembangunan YPCI 1999, Anugerah Citra Pejuang Pembangunan YAPMI 1999, Citra Wanita Berprestasi Terbaik Indonesia 2001, 22 Juli 2001. Pin Emas Citra Indonesia 2001, 15 Oktober 2001. Tokoh Wanita Muslim Indonesia 2001. Achievement Woman of the Year 2001. Man and Woman of the Year 2001. Citra Wanita Berprestasi Terbaik 2003. ASEAN Best Executive Award 2002. Citra Tokoh Pendidikan Indonesia Berprestasi Cemerlang 2002. Human Resources Quality 2003. ASEAN Muslim Award 2004. Mbak Sari, mohon maaf nih, habis ganti baju nih, habis dari pagi. Nggak apa-apa Bu Ana, nyantai aja. Saya Ya. lagi lihat-lihat ini loh Bu. Ya, Ada silakan, piala silakan.
Boleh dijelasin nih Bu, Nika, apa boleh, aja? boleh, pasti. Uh-uh. Ini sebagian kecil aja nih ya. Iya, iya. Karena memang ini anak saya pemegang drum, bass drum. iya. Jadi dia ini yang individual. Tapi kalau yang keseluruhan itu ada di sekolah. Oh, Nah, ini hebat ya. juara 1 drum band dari Bapak Menpora. Aduh, luar biasa Gitu, ya. nasional ya. Nah, anak saya sebagai juara individunya. Individunya. Ya, jadi kalau ini ada piala yang lebih besar lagi untuk sekolah. Oh, luar biasa sekali Bu ya. Terus ini saya lihat ada, ini apa ini Bu? Anugerah Sri Kandi. Biasanya kan setiap tahun Iya. ada wanita berprestasi lah di bidang, ya saya khususnya bidang pendidikan lah, Bidang pendidikan. tidak keluar Masih dari ya, itu, tidak dan keluar dari komunitasnya pendidikan. perempuan gitu. Nah, kalau ini Mbak, ini saya biasanya menjadi pembicara, pemateri di seminar atau talk show pendidikan. Pembicara untuk di Jadi seminar ya Bu. ya hadiahnya oleh-olehnya inilah Ini, ya, kenang-kenangan, kenang-kenangan. plakat ya. Ya, Iya. Itu ada foto-foto apa itu Bu? kalau ini gambar-gambar kenangan lah ya, Ini saya foto-foto. dengan Mendiknas waktu itu, Iya, iya. Bapak Wardiman. Bapak Wardiman nih, gitu ya. Iya. Kemudian saya memberi tentang kedisiplinan di sekolah-sekolah atau di instansi ya. Oh, di instansi juga ya? Di perkantoran-perkantoran Ya. gitu Bu ya. Alhamdulillah ini juga foto kenangan waktu pasca sarjana di IKIP Oh, Malang. ini. Oh, di dengan Malang Bu ya. teman-teman. Iya, iya, iya. Kalau yang ini, alhamdulillah kita dari dapat majalah mode nih. Oh, itu anugerah Citra Anugerah, Pejuang iya. Pembangunan Indonesia tahun 99 itu Tetap ya. istiqomahnya di bidang pendidikan. Bidang pendidikan masih. Iya. Oh, luar biasa, subhanallah, hebat sekali Bu. Nah, ini Bu, saya mohon dijelaskan nih, banyak sekali nih sertifikat-sertifikat nih Bu ya. Ini sebagian besar kenapa dipampang di sini, kalau di lemari ternyata hancur dimakan rayap. Iya, Jadi iya sayang ya. Ya. Jadi lebih baik dipajang ini di Di- figura ya Bu ya. di figura, Iya. dan biasanya kita mendapatkannya juga sudah sebagian besar Sudah di figura, ya. Ini salah satunya, contohnya nih Mbak Sari ya. Pada tahun 2001 Sutioso dapat meraih pin emas utama. Nah, kita di bawahnya Pak Sutioso lah. Oh gitu ya Bu ya. Tapi berbagai bidang profesi, ada ahli kecantikan, Iya. ada dokter ahli juga ya? dokter, ya dokter anak tuh, dokter Karel ya. Iya. Kemudian saya di bidang pendidikannya. Bidang pendidikan ya. Kemudian setiap tahun tuh kan ada Woman of the Year. Iya. ya. Oh, itu Woman of the Year ya Bu ya, tahun 2001, 2002 ya. Bidangnya tetap Tetap dalam pendidikan. pendidikan. Iya. Ya sumbangsih kita lah ke bangsa negara gitu ya. Iya. Ada lagi misalnya ini Citra Wanita Berprestasi. Iya. Jadi lebih banyak itu di tahun 2001 sampai ya satu-satu lah ya. Gitu ya. Ada di bidang perempuan, ada di bidang pendidikan, ada ya alhamdulillah itu kita jalanin terus gitu ya. Karena kita menekuni satu bidang itu. Dan saya fokus di situ, tidak kemana-mana. Cuma yang berpindah itu pendidikan kepada siapanya itu, dari mulai anak-anak, kemudian remaja, sekarang ibu-ibu dan wanita dewasa ya. Wanita dewasa tuh wanita-wanita karir ya. Nah, saya tertarik tuh Bu ya. Ini ada foto almarhum Bapak Abdul Hakim ya Bu ya. Nah, itu bisa dijelaskan. Ada kata-kata semua ini berkat doa restu, motivasi dari Kak Hakim atas izin Allah Subhanahu wa taala. Suamiku, guruku. Berarti dari Ibu Ana, apa yang tersirat makna dari kata-kata itu Bu? Ya dalam sekali ya, karena kita menjalani rumah tangga ini
sebagai mitra, soulmate, motivator, ya, pendidik saya karena beda usia yang cukup jauh. Akhirnya dialah yang memotivasi saya sampai saat ini saya mencintai dunia pendidikan. Gitu. Beliau adalah seorang pendidik yang kalem, behind the curtain, dan jiwanya tuh jiwa pendidik. Kemudian 25 tahun itu rasanya sedikit waktu ya untuk saya gitu ya. Tapi setelah saya menjalani single parent selama hampir 8 tahun itu saya rasakan sekali semua hasil bimbingan pendidikan dari beliau saya duplikasi kepada anak-anak ya. Jadi kembali kepada anak-anak ya. Iya. Kemudian ya dia pasti guru saya yang pastinya suami saya, teman hidup ya. Ya, menghasilkan 2 putri. Ya, 1 putra yang saya sudah hantarkan mereka ke gerbang kedewasaan yang mandiri ya. Mereka sudah berkeluarga, kemudian ya dari belum jadi apa-apa ya, ternyata sekarang sudah merantau jauh di luar negeri dengan beasiswanya. Setelah 8 tahun tadi ya, kurang lebih ya Bu ya, Ibu menjadi single parent. Kemudian saya dengar Ibu ini sudah dengan Pak Budi sekarang ya Bu ya. Ya, atas izin Allah juga ya. Saya juga tidak mengira dapat jodoh lagi dan saya dapatkan imam lagi, alhamdulillah. Karena memang kita perempuan ini sering keluar ya. Kalau kita keluar tanpa ada yang membimbing, mendampingi atau menjadi mudir lah ya, pembimbing, itu rasanya rentan sekali dengan fitnah. Oh iya betul. Jadi sekarang Allah memberikan pendamping hidup yang mengerti kalau kehidupan saya ini berbagi waktu, tenaga, sedikit ilmu, kemudian menjadi motivator bagi perempuan-perempuan yang membutuhkan ya motivasi dari. Nah, saya ingin bertemu dengan Pak Budi karena saya juga ingin bertanya-tanya nih kepada Pak Budi tentang Bu Ana nih, ya. Kami mari kita ke ruang lain lagi ya. Kang, ini Mbak Sari nih mau kenalan sama Kang Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sari. Maaf ini lo Apa mengganggu. kabar? Tidak sama sekali. Silakan duduk Mbak Sari. Iya, terima kasih. Aduh, Pak Budi lagi nyantai ya Pak? Iya nih, aduh Mbak Sari. Bentar ya, saya tinggal ke belakang. Oh iya, silakan nggak usah repot-repot loh Bu Ana. Ini loh Pak Budi, saya nih datang sini mau ngobrol-ngobrol. Kan di TVRI ini ada acara Suara Perempuan dengan tema perempuan berprestasi. Nah, ini saya mau ngobrol dengan Pak Budi masalah kaum perempuan yang berprestasi nih. Menurut Pak Budi sendiri bagaimana itu Pak Budi? Betul Mbak Sari, terima kasih. Saya sebagai suami dan sebagai pria di Indonesia ini, saya rasa sama dengan suami-suami yang lain. Akan bangga sekali dengan wanita yang berprestasi. Karena saya lihat prestasi yang mereka punya, itu mereka kembalikan lagi kepada dan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan wanita-wanita lain di luar. Iya. Karena walaupun mereka berprestasi seperti Mbak Sari juga, mereka tidak pernah lupa dengan kodrat bahwasanya mereka tetap seorang ibu, seorang istri dari suami. Di luar mereka boleh berprestasi. Dan memang saya melihat prestasi wanita-wanita di Indonesia ini sudah cukup baik. Kita pernah punya presiden perempuan, kita punya banyak menteri perempuan. Jangan dibilang deh kalau caleg atau kalau pengusaha, itu satu tingkat dengan pria di Indonesia ini. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kan sudah mengenai perempuan berprestasi, sekarang kan Bu Ana nih, wah luar biasa prestasinya Pak Budi sebagai istri tercinta, kegiatannya juga banyak. Nah,
Menurut Pak Budi tentang Ibu Ana, istri tercinta ini, tentang prestasi-prestasinya itu bagaimana Pak Budi? Ya memang sih awalnya Mbak Sari, saya juga sempat terpikir, aduh saya lihat jadwal istri saya ini kok dari subuh, dari jam 4 sudah harus memberikan tausiah di radio, terus kadang-kadang harus langsung ke sektor 9 di Bintaro dari Kuningan, terus tiap saya berpikir apakah saya bisa sebagai suami menerima itu, karena kebetulan memang saya sudah tidak berkantor yang rutin ya seperti dulu lagi. Tetapi setelah saya jalani, saya nikmati dan saya syukuri, saya melihat tidak ada masalah, malah saya bangga. Istri saya bisa berprestasi di luar, membantu banyak sekali ibu-ibu di luar yang memang mungkin kurang paham tentang kedudukan istri, yang mereka pikir istri itu harusnya cuma di rumah saja. Tidak, saya rasa suami manapun pasti bangga seperti saya mempunyai istri yang berprestasi di luar, tetapi di rumah tetap seorang istri yang menjalankan tugas-tugasnya. Saya dengar nih Pak Budi ya, Pak Budi juga seniman nih ya. Bisa cerita dong sedikit kepada saya pemirsa nih mengenai kegiatan Pak Budi? Sebetulnya sih zaman jadul nih Mbak. Oh, tahun 80-an ya Pak? Bukan, sebetulnya tahun 70-an. Oh sudah tahun 70-an. Jadi seangkatan Desi Arisandi. Oh, saya masih kecil itu Pak. Iya, betul. Mungkin Mbak Sari malah belum ada kali ya. Tapi masih kecil. Masih kecil, iya. Jadi gini, waktu itu Papiko, Mbak Titi Puspa itu membentuk Papiko. Dan diawali dengan membuat operate bawang merah, bawang putih di TVRI. Meledak sampai dibeli oleh Bing Slamet, dijadikan layar lebar. Saya ikut main, saya pemeran pembantu sesudah Bruri. Banyak sekali penyanyi yang ikut saat itu. Malah memang saat itu kan belum ada TV lain selain TVRI. Betul. Saya sempat juga jadi MC buat acara dari masa ke masa. Saya juga rutin mengisi acara. Wah, bangga sekali. Semua orang saat itu tertuju hanya kepada TVRI. Iya. Ya, saya memang sempat juga lah beberapa kali main sinetron, membintangi iklan. Iya, tetapi saat ini saya memang jadi pengurus di Starina, Solidaritas Artis Indonesia. Jadi yang masih tetap punya kegiatan yang menyangkut seni ya? Tapi sosial. Tapi untuk sosial. Terakhir kita bikin malam dana, mengumpulkan dana untuk Lilis Suryani pada saat dia menjelang wafatnya. Sekarang saran-saran Pak Budi nih mengenai kaum perempuan di Indonesia yang berprestasi, itu bagaimana Pak? Silakan. Wanita itu setinggi apapun dia berprestasi. Saya selalu bangga kepada Margaret Thatcher. Siapapun di dunia ini tahu dia dijuluki wanita bertangan besi. Tetapi yang saya baca, begitu dia sampai kembali ke rumah, dia lepaskan atribut siapa dia itu, dan dia kembali melayani suami dan anak-anaknya di rumah. Subhanallah. Buat saya, wanita-wanita di Indonesia, kita semua akan sangat bangga. Dan kita memang harus bangga karena di Indonesia ini sudah cukup banyak wanita yang berprestasi. Pernah punya presiden wanita, menteri wanita cukup banyak. Istri saya yang tercinta dan juga Mbak Sari. Buat saya betul-betul membanggakan. Jadi pesan saya, selama wanita berprestasi itu tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Dan prestasi yang dia punya dikembalikan lagi buat kemaslahatan umat. Saya support. Dan insya Allah semua suami di Indonesia harus mensupport istri-istri yang seperti itu. Iya Mbak Sari, yang penting perempuan itu tidak menyalahi kodrat. Dia tetap sebagai makmum, imamnya tuh suami. Kalau udah di dalam rumah tangga, kita harus menghilangkan title kita, jabatan kita, pangkat kita, semua atribut lah dilepas. Ya, agar kita
langgeng rumah tangga, tapi manfaat juga bagi rumah tangga. Khususnya kan putra-putri kita akan menduplikasi siapa ibu bapaknya. Kemudian kita bermanfaat bagi orang lain di masyarakat. Iya, ini karena sudah banyak obrolannya dan ilmunya sudah saya serap nih, mudah-mudahan saya bisa terapkan dan khususnya kaum perempuan di Indonesia ini bisa mencontoh tauladan Ibu Ana juga sebagai perempuan berprestasi. Justru saya terima kasih banyak Mbak Sari menyempatkan diri untuk datang ke rumah kami. Ya, Kang ya, semoga ini juga menjadi bahan evaluasi kami berdua untuk lebih ke depan ini lebih baik daripada hari ini ya. Semoga. Dan tentunya Mbak Sari jangan sungkan-sungkan kalau main ke rumah. Saya berterima kasih sekali atas keramah tamahan keluarga Pak Budi dan Ibu Aji. Sebelumnya silakan diminum. Silakan diminum dulu Mbak Sari, jadi lupa. Maaf nih, nggak ada saya minum kuehnya. Aduh, apa-apa Bu Ana, saya juga mau pamit ini loh. Amin. Semoga tugas setelah ini lancar ya, doakan saya lancar ya. Insyaallah. Ya. Bu Ana, maaf sekali seharian saya ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih atas keramah tamahannya ya. Pak Budi, Bu Ana, saya pamit. Salam hormat untuk suami. Insya Allah, anak ya. semoga sukses. Amin. Salam buat Bapak dari saya. Terima kasih Pak Budi. Insya Allah, Terima kasih atas segala keramah tamahan yang diberikan. Terima kasih. Ya. Bu Ana, Pak Budi, terima kasih sekali, saya pamit ya. Iya, Mbak Sari. Atas kebaikannya, aduh subhanallah deh saya di sini terima. Enggak, saya enggak apa-apa. Salam hormat buat Bapak. Insya Allah. Nih, lihat Pak sampaikan. Lihat Bunda tuh, saling saling gimana? Ganteng, aduh pinternya, subhanallah, anak pinter. Saya pamit dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sari. Dadah, Bye-bye. Bye-bye. Nah pemirsa, tadi telah kita saksikan profil perempuan berprestasi. Semoga apa yang menjadi tayangan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi para generasi penerus dan khususnya kaum perempuan di Indonesia yang ingin meraih prestasi demi mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Saya Sari Anggreni Zainuddin beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa.